Kayak ini kitab nih Pak, ini kitab itu kan bid'ah ini, bid'ah ya, bid'ah ya. Nahu, belajar nahu bid'ah tuh, belajar nahu. Peringatan maulid, nggak ada dulu bikin acara kumpul-kumpul peringatan maulid ya. Peringatan maulid nggak ada, baru setelah zaman Rasul SAW ya. Bid'ah juga, tapi bukan bid'ah dalalah. Bid'ah kan terbagi menjadi tiga, ada bid'ah dalalah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah madhmumah. Ada bid'ah yang baik, bagus, Ustaz tadi seperti ngumpulin Al-Quran, harokatin Al-Quran, maulid, tahlil, kayak tahlil. Bid'ah. Dulu zaman Nabi ada nggak cara tahlil? 7 hari, 40 hari, 100 hari. Tapi bid'ahnya bid'ah bagus. Nabi perintahkan kan kita kalau ada orang meninggal kan takziah, datang ke rumah orang yang meninggal ya, datang ke rumah orang yang meninggal, takziah namanya. Al-hadd ala sabri, nasihatin orang yang ditinggalkan, sahibul musibah, kan begitu. Nah, daripada datang ke rumah sahibul bait, sahibul musibah, takziah ke rumahnya di waktu yang tidak ditentukan, mendingan dikumpulkan di satu waktu, jadi nggak repot sahibul bait ya. Daripada datangnya cuma kongko-kongko atau buku lagu, mendingan baca tahlil, doain Allah. Nah itu kan perkara yang bagus. Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, zikir, baca, hadiahkan kepada sahibul musibah, hadiahkan kepada Allah, kan bagus. Maulid pun sama, baca sejarah Nabi SAW, peringatan maulid agar kita tambah cinta kepada Rasul SAW, karena itu perintah Allah, kita harus mencintai Nabi Muhammad, perintah Nabi. Bagaimana cara mencintainya? Terus dengan menyebutkan sejarahnya, terus dengan mengingat-ingat beliau, maka akan tambah cinta kita kepada beliau. Jadi kalau acara maulid merayakan hari lahir Nabi ya, merayakan hari lahir Nabinya ya, perayaan hari lahirnya tidak bid'ah ya. Pembacaan maulidnya, kumpul-kumpulnya memang itu tidak ada zaman Nabi, bid'ah, tapi bid'ah yang bagus. Tapi kalau perayaan maulidnya, orang merayakan hari lahir Nabi, itu bukan bid'ah, itu sunnah. Nabi pun merayakan hari lahirnya. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau puasa hari Senin? Lianna fihi wulidtu, karena di hari Senin lah aku dilahirkan. Nabi yang mencontohkan untuk merayakan hari lahirnya. Jadi kalau merayakan hari lahir Nabi bukan bid'ah, tapi perayaan maulid, teknis perayaan maulidnya, kayak model baca tahlil, baca maulid, baca qiraatul Quran, dengarkan ceramah agama, itu bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi seperti itu, tapi bid'ah itu bid'ah yang baik, bid'ah yang bagus. Baca zikir bagus gak? Mendengarkan sejarah Nabi bagus gak? Mendengarkan Al-Quran bagus gak? Mendengarkan nasihat agama bagus gak? Di mana letak dolalahnya? Tidak ada letak dolalahnya di situ. Yang dolalah kalau maulid laki perempuan campur duduknya jadi satu, itu dolalah. Ini kadang-kadang yang udah ketahuan dolalah, bid'ah dolalah, kadang-kadang nggak diurusin, kayak model pernikahan laki perempuan jadi satu, nikah laki perempuan direndengin di satu meja, itu yang tidak dianjurkan oleh Nabi SAW. Kadang-kadang laki perempuan pada ngikut, itu bid'ah dolalah ya. Ibu-ibu,
Nah, kalau pernikahan, kadang-kadang perempuan mau nyampur baik duduk di samping pengantin laki, ibu pengantin lakinya kadang-kadang duduk di samping pengantin laki. Nggak usah, laki aja cukup ya. Laki cukup di depan, perempuan di belakang ya Bu. Nguburin jenazah udah laki aja, ibu masak aja di rumah, ntar pulang nguburin kan udah lapar. Ini kagak, ibu-ibu ngikut nguburin, laki perempuan pada nyampur. Jangan, mestinya di rumah aja udah ya Bu. Yang ngaji bilangin namanya kagak ngaji. Udah jangan kita jangan ngikut, kita perempuan ya, kagak urut ikut nguburin. Ntar lama-lama kalau perempuan nguburin ikut, lama-lama perempuan yang gotong jenazah. Jangan begitu, tuh yang bertentangan sama syariat. Justru yang seperti itu laki perempuan campur ya. Kalau yang bertentangan dengan syariat hilangkan, jangan dilakukan. Itu yang dikatakan ada fi amrina. Barang siapa orang yang mengada-ngadakan sesuatu mengatasnamakan agama kami ya, fi amrina hadza, mengatasnamakan agama kami ini, ma laysa minhu, yang bukan dari agama kami, fahuwa raddun, maka perkara itu ditolak. Mardudun, ditolak, nggak diterima oleh Allah Subhanahu. Orang-orang yang seperti itu ya, orang-orang yang seperti itu ya, di dalam sholat berjamaah, di dalam sholat di jamaah kita, kalau sholat sama di belakang orang yang suka melakukan bid'ah dhalalah ya. Kalau kata Syekh Ibn Hajar, mendingan sholat sendiri gitu, daripada sholat di belakang orang fasik atau di belakang orang yang suka melakukan bid'ah dhalalah kayak mujassimah ya, yang mentajimkan Allah, yang mengatakan Allah mempunyai tempat, yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala di arsy, itu bid'ah ya. Itu mubtadi' yang jelas. Kalau itu orang yang seperti itu malah yang mubtadi' ya, kalau kita sholat di belakang dia daripada sholat lain, dia sholat sendiri. Bahwa radun, maka itu ditolak. Kayak ini kitab nih Pak ya. Ini kitab, ini kan bid'ah, ini bid'ah nggak? Bid'ah nggak? Ada ke zaman Nabi kita? Nahu, belajar nahu bid'ah tuh, belajar nahu ya. Mau nahu apa? Dulu zaman Nabi nggak ada belajar nahu, nggak ada ya. Tapi bid'ahnya bid'ah baik, belajar nahu, bukan bid'ah dhalalah. Siapa yang bikin, yang pertama kali bikin ilmu nahu? Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa yang suruh? Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bukan Nabi SAW. Baru dikarang ilmu nahu. Dulu zaman Nabi nggak ada ilmu nahu. Jadi belajar ilmu nahu bid'ah. Kalau ente mau mengatakan semua bid'ah sesat, jangan belajar nahu, jangan belajar fikih, jangan. Nggak usah belajar kitab fikih, jangan baca Sahih Bukhari, bid'ah. Dulu nggak ada yang mengumpulkan hadis dibikin jadi satu kitab, nggak ada. Kalau kita mengatakan semua bid'ah sesat, jadi jangan pukul rata. Jadi ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang nggak baik, ada bid'ah yang sesat. Makanya kalau belajar ya, yang benar gitu ya, jangan setengah-setengah. Kadang-kadang main pukul rata hukum ya, pukul rata hukum, makan telur kulit-kulitnya ya. Kalau dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan, barang siapa orang yang mengamalkan satu amal, laisa alaihi amruna, yang bukan atas dasar agama kami ya. Perkara tersebut bukan atas dasar perintah kami, agama kami, bahwa raddun, maka itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini di dalam kitab Risalatul Mu'awanah Al-Imam Al-Habib Abdullah
bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan wa iyyaka wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru, ya, wa mukhtalifatil ara, dan perbedaan pendapat. Qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsatin bid'atun, setiap yang baru itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu dhalalah. Kemudian di sini Habib Abdullah menerangkan wal bid'ah salatun, bid'ah itu ada 3.